anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ketemu lagi di hari ini. Semuanya pasti sehat semua. Kita akan datang pada Tuhan dengan pujian Selidiki Aku. Penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Setiap kebaikan-Mu kami rasakan hari demi hari Tuhan. Pagi ini kami datang kepada-Mu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang Tuhan menolong setiap kami, Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk Engkau sendiri berbicara dalam hidup kami. Kami ucap syukur dan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Hari ini tema Morning Devotion adalah bersukacita selalu. Kalau kalian bersukacita pasti mengekspresikannya dengan senyuman, dengan hati yang bersukacita ya, seperti itu. Bukan dengan kesedihan yang menangis, marah, lalu kecewa. Tetapi ketika kalian bersukacita, kalian disegarkan kembali, hidup kalian itu penuh ekspresi, penuh keyakinan bahwa di dalam Tuhan itu pasti ada sukacita. Kita akan bersama-sama membaca dari Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam ayat ini satu kata, yaitu sukacita. Sukacita. Rasul Paulus mengatakan bahwa menganjurkan, memberi perintah supaya kita terus bersukacita. Sekali lagi kukatakan bahwa harus bersukacita.
kenapa setiap orang Kristen, setiap kita anak-anak dimanapun semuanya berada harus bersukacita, karena di dalam sukacita itu tubuh kita akan mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih kuat untuk menghadapi hari-hari ini. Kalau kalian pernah mendengar orang yang depresi itu biasanya bisa dikatakan bahwa itu dalam keadaan yang mengalami rasa sedih yang berlebihan. Seperti itu, rasa sedih yang bukan biasa. Kalau rasa sedih yang biasa itu biasanya 1 hari 2 hari kita merenung, kita dalam kamar bisa nangis seharian, bisa nangis 1 hari 2 hari seperti itu, dan setelah itu kita bisa kembali lagi ke dalam keadaan yang semula. Itu bukan suatu depresi. Tapi kalau sudah yang namanya depresi itu kesedihan yang tidak biasa, bisa berkesinambungan, bertahun-tahun dialami oleh seseorang, dan orang itu akan terlihat seperti normal, memang seperti normal orang biasa, tetapi di matanya, dalam matanya itu ada satu pandangan yang kosong, dan dia sedang mengalami sesuatu kesedihan yang mendalam. Dan biasanya orang yang depresi itu akan sembuh ketika dia datang kepada seseorang yang namanya psikiater, psikolog seperti itu, dan pasti dia akan mungkin dalam dia depresi itu ada yang membuat dia mengalami seperti itu. Jadi mungkin ditinggalkan orang yang sangat dia sayangi, mungkin dia kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya seperti itu, dan ada trauma-trauma yang membuat dia mengalami depresi yang kesedihan yang sangat mendalam seperti itu. Jadi seperti seorang aktor terkenal, ternama, seorang komedian, artis komedian. Ini artis komedian loh, yang bisa menghibur banyak orang. Ternyata dia juga mengalami depresi yang luar biasa. Namanya Jim Carrey. Jim Carrey ini seorang artis nama kelas atas yang bisa menghibur banyak orang. Tetapi dalam kehidupannya dia mengalami kegagalan yang kedua, dan sehingga dia mengalami depresi. Tapi dalam Rasul Paulus itu dikatakan bahwa dalam suratnya yang Filipi 4 yang keempat tadi, mengingatkan jemaat Filipi supaya tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Salah satu cara untuk bersukacita adalah kita tidak khawatir dalam hidup kita tentang apapun juga. Nyatakan di dalam doa dan permohonan. Kalau kita sedang dalam keadaan yang sedih, maka ingat terus surat firman Tuhan ini dikatakan untuk kita bersukacita dalam keadaan apapun. Kunci dari sukacita kita adalah ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita dalam hati kita. Kalau dalam Mazmur dikatakan sumber dari kesembuhan dari yang kita alami, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu sakit hati kita, itu adalah hati yang gembira. Dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur dari obat-obat yang lain. Selain obat kita dari dokter, itu adalah hati yang gembira. Hati yang penuh sukacita itu membuat kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Dalam penelitian seorang ahli dokter kesehatan, bahwa di dalam hati yang penuh sukacita itu ada sel-sel baru yang ditumbuhkan. Ya, jadi ketika kita sedang sakit, hati kita, tubuh kita sedang sakit, ada yang membuat kita cepat sembuh itu adalah pikiran dan hati kita. Jadi mari anak-anak, kalau kalian saat ini mungkin ada yang masih kecewa, ada yang punya kecewa, ada yang punya sesuatu yang membuat kalian sakit hati, sakit yang luka yang tidak pernah kalian bisa
maafkan, mari belajar kita menyerahkan kekhawatiran, luka kita itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi itu saja dari Siti. Firman Tuhan pagi ini mengatakan bahwa kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nyatakan semua permohonan dan doamu itu dalam ucapan syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.